Untuk tutorial ini, saya menggunakan file pertama untuk dijadikan sebagai contoh. Lalu kita pilih file nomor 2, yaitu selection. Selain itu, saya menambahkan beberapa jahitan dekoratif di bagian leher dan lengan bagian bawah. Saya ingin menunjukkan kepada Anda tampilan render dalam jendela 3D ini, yang mungkin berguna bagi Anda. Yang pertama adalah quality render. Ini diaktifkan pada menu jendela 3D bagian atas, dan juga bisa diaktifkan menu Glow, yaitu render, dan pilih quality render. 3D window. Mode ini memungkinkan Anda untuk menampilkan tekstur secara lebih realistis dalam jendela 3D. Ini dapat berguna saat mengambil tangkapan layar atau merekam video rotasi di sekitarnya. Dalam mode quality render, rambut terlihat lebih realistis, dan permukaan kulit avatar. Begitu juga dengan tekstur kain. Selain itu, pencahayaan berubah. Pencahayaan di jendela 3D bisa diatur sesuai yang diinginkan pada saat berada di quality render. Untuk melakukan ini, kita pergi ke menu 3D, yaitu dengan mengaktifkan Show Light 3D. Ini menampilkan sumber cahaya di jendela 3D terletak pada koordinat 0. Jika kita memilihnya, kemudian pada Property Editor kita dapat menyesuaikan parameternya. Pada opsi Intensity, memungkinkan Anda membuat cahaya lebih terang atau lebih redup. Dengan bantuan ini, kita bisa memutar sumber cahaya, menyiapkan pencahayaan yang lebih sesuai untuk proyek. Saat lampu dikonfigurasi, kita dapat mematikan tampilan sumber cahaya jendela 3D. Untuk bekerja dalam mode ini, komputer menghabiskan lebih banyak waktu dalam pengerjaannya. Oleh karena itu, saya merekomendasikan untuk mengaktifkan mode ini sebelum presentasi dimulai pada jendela 3D. Mode selanjutnya adalah Tool Schematic Render. Diaktifkan melalui menu jendela 3D. Atau pada menu Glow, yaitu Render, dan pilih Schematic Render. Mode ini dirancang untuk menampilkan produk pada jendela 3D dalam bentuk thumbnail. Setelah mengaktifkannya, jendela pengaturan muncul, yang dengannya kita dapat mengkonfigurasi tampilan berbagai garis dan parameter lainnya. Kita bisa mengatur pada opsi Line Thickness sesuai apa yang kita inginkan. Setiap jenis garis memiliki bidangnya sendiri. Silhouette Line adalah garis siluet pada semua kontur yang ada. Saya akan membuatnya lebih tebal untuk membuatnya lebih jelas seperti apa siluet yang ada di garis. Untuk baris ini, saya suka mengatur nilainya menjadi 2 pixel. Selanjutnya adalah seam line. Ini adalah garis-garis yang berada di antara potongan-potongan di mana mereka dijahit. Saya akan menentukan 1 pixel. Internal line. Ini adalah garis internal yang ada pada bahan bagian dalam. Dan top stitch adalah penyesuaian ketebalan jahitan dekoratif. Saya akan membuatnya lebih gemuk di sini, yang lebih jelas. Tapi biasanya saya lebih suka menentukannya yaitu 100%. Jika kita tidak membutuhkan beberapa garis, maka dengan bantuan mata pada garis yang sesuai, kita dapat mematikannya. Mungkin untuk beberapa bagian, kita tidak ingin menampilkan garis yang terbentuk di sekitar garis luarnya. Misalnya, jika kita memiliki beberapa kelonggaran dalam bentuk bagian individual, seperti pada t-shirt ini. Pola dijahit ke bagian garis utama. Dengan demikian,
Di tempat-tempat ini kami memiliki sim line yang akan ditampilkan pada sketsa. Tapi kita bisa memilih detail ini. Pada option Property Editor, hapus centang pada Show Schematic Line. Dengan demikian, tidak ada detail yang akan terbentuk di sekitar ini. Saya juga akan menghapus tampilan garis ini dari detail lainnya. Untuk jalur internal, mungkin ada situasi yang ingin kami lihat beberapa di antaranya. Dan kami tidak ingin melihat beberapa garis teknis, tetapi kami tidak ingin menghapusnya dari details. Dalam hal ini, kita tinggalkan di sini, di jendela pengaturan Schematic Render. Menampilkan garis internal diaktifkan, dan pada jendela 3D, pilih garis internal yang ingin kita sembunyikan. Misalnya, seperti garis di sini pada potongan. Lalu pada Properties garis, matikan Show Schematic Line sampai tidak muncul di thumbnail. Saya akan mengulangi hal yang sama untuk kelengkungan kedua. Dan juga, untuk garis yang mengambil kelonggaran di lengan, sekarang hanya jahitan dekoratif yang ditampilkan di lengan. Warna garisnya tidak harus berwarna hitam. Kita bisa memilih warna lain dalam parameter Line Color. Dalam parameter garment, kami memilih bagaimana permukaan produk akan ditampilkan. Secara default, kita bisa mengatur tekstur dari bahan tersebut. Apa yang akan kita gunakan? Kita bisa mengubahnya menjadi color. Sekarang, semua produk kami akan diberi warna putih. Tepat di bawah kami dapat memilih warna lain untuk ditampilkan di produk kami. Dengan opsi cahaya, kita bisa mengatur brightness sketsa kita. Jika kita ingin membuat sketsa, maka Anda mungkin ingin membuat avatar tanpa tekstur. Dalam hal ini kita bisa mengubah tekstur avatar menjadi monochrome surface, atau Anda dapat menghilangkannya. Setelah semuanya diatur, Anda dapat menyimpannya sebagai print screen menggunakan file Snapshot 3D Window. Inilah hasil dari screenshot. Jika kita ingin terus bekerja dalam mode ini, untuk kenyamanan kita dapat meminimalkan jendela pengaturan. Ketika schematic render tidak lagi diperlukan, tutup saja jendela pengaturan. Dan dengan demikian pergi ke mode operasi standar lagi. Saya masih menonaktifkan tampilan avatar saya. Dan ini adalah versi lain dari presentasi. Tentu saja desain kami masih ada di proyek. Dan ketika simulasi dimulai akan terus berinteraksi dengan produk. Karena itu tidak akan ada yang jatuh. Pergi ke menu render. Avatar juga tidak akan ditampilkan pada saat render. Dengan demikian, kami dapat merender produk kami tanpa avatar. Demikian pula untuk animasi. Jika Anda ingin membuat video seolah-olah pakaian berjalan, maka kami membuat animasi seperti yang dijelaskan tadi. Dan sebelum membuat video final, tampilan avatar terlebih dahulu. Saya akan mengaktifkan tampilan avatar lagi.
Selanjutnya adalah presentasi produk di gantungan baju. Sebelum kita mulai, saya akan menyimpan status histori. Tombol terpisah dengan file avatar kami akan memilih yang sesuai. Untuk membuat presentasi tentang mereka, lakukan sebagai berikut. Kami membuat dan menjahit produk seperti biasa menggunakan avatar. Ketika semuanya sudah siap, kami akan mengganti avatar dengan gantungan. Kami memiliki gantungan bahu dan gantungan jepitan. Saya akan blok area celana dan mari kita mulai dengan t-shirt. Kami menghapus avatar karena tidak lagi diperlukan. Dengan bantuan tool Add to Workspace, kami menambahkan gantungan. Dan akan muncul pada jendela 3D, dan itu yang saya butuhkan. Sekarang saya memilih semua detail t-shirt. Dan saya menempatkan bahan di gantungan pada jendela 3D. Anda dapat membuatnya transparan untuk melihat apakah bahan sudah cocok dengan gantungan. Jika ukurannya salah, maka Anda dapat memperbaikinya. Kami memilih bagian bahu di bagian properti spesifikasi. Dapat mengubah ukuran secara proporsional di semua sumbu sekaligus. Atau jika Anda menghapus centang pada log aspek rasio. Kami dapat menyesuaikan ukuran di sepanjang satu sumbu tertentu. Saya mengembalikan tampilan semua detail produk dan ketika semuanya sudah siap, Anda dapat menjalankan simulasi. Koreksi bila diperlukan. T-shirt saya sudah siap. Sekarang mari kita beralih ke celana. Unfreeze celana dan tambahkan gantungan celana dengan hanger kayu. Tentu saja jepitan ini tidak berfungsi seperti kondisi nyata. Oleh karena itu, kita perlu mencoba melampirkan produk ke hanger. Ini bisa dilakukan dengan banyak cara. Misalnya, Anda dapat menggunakan tool Tag on Avatar, pin, box, freeze sebagian, atau gabungkan semuanya. Saya akan mulai mengerjakan pada lingkar pinggang agar celana ini pada posisi yang tidak bergerak jatuh ke lantai, rata di pinggang. Untuk melakukan ini, dimungkinkan untuk memutar celana secara horizontal. Dekatkan celana ke hanger, tapi saya akan mencoba melakukannya, hanya menggunakan pin atau box. Saya akan membuat pin di bagian belakang sabuk ini. Saya menentukan dengan tepat di mana di areanya, dan tampilan berubah menjadi mesh. Dan juga saya akan membuat sepasang pin di bagian depan sabuk. Sekarang, mari kita jalankan simulasinya. Dan dalam mode simulasi, gerakkan bagian belakang untuk memberikan tampilan celana yang diinginkan.
Sekarang, sebelum melepas pin bagian depan, tempelkan bagian depan sabuk ke bagian belakang dengan pin tag. Pilih semua detail celana dan dekatkan ke gantungan. Untuk mengatur posisi celana ke hanger kayu. Di sini Anda kemungkinan besar harus mengaturnya sedemikian rupa karena akan ada tabrakan antara bagian-bagian dengan bagian hanger. Karena tidak ada cukup ruang untuk menempatkan bagian-bagian sabuk di sana. Tetapi luangkan waktu Anda dan cobalah untuk mengatur semuanya serapi mungkin. Saya sedikit mempercepat proses posting video karena saya merasa akan memakan banyak waktu. Sebuah proses yang sangat melelahkan. Jika Anda ingin melihat lebih lengkap, Anda dapat memperlambat video untuk melihat semua yang dilakukan. Dalam prosesnya, Anda mungkin harus menggunakan seluruh tool yang dipelajari dan dipahami. Jangan lupa aktifkan mesh dan perbaiki posisi kain. Dan juga menerapkan freeze parsial jika perlu. Jangan lupa bahwa gantungan kita adalah avatar, dan dia memiliki parameter skin offset yang secara default adalah 3 mm. Oleh karena itu, gantungan tersebut menolak produk kami dengan sangat kuat. Kami mengurangi skin offset menjadi 1 atau 0. Untuk mengurangi buffer, ini di permukaan dan belakang memang memiliki lebih banyak ruang. Saya harus berjuang keras dengan sabuk ini untuk mendapatkan apa yang saya butuhkan. Namun demikian, seperti yang Anda lihat, semuanya berhasil ketika semakin banyak bagian teknis yang stabil. Beberapa pengaturan tampilan kami matikan, dan celana kami siap. Jika kita kurang puas dengan tampilan hanger kita bisa mengubahnya sedikit sesuai selera kita. Gantungan ini memiliki tekstur. Aktifkan jendela 3D. Setiap bagian dari gantungan memiliki pengaturan sendiri. Kami hanya bisa mewarnai saja pada bagian ini.
Tekstur dapat diganti atau dihilangkan begitu saja. Dan tambahkan warna dan material yang diinginkan. Ketika semuanya sesuai, kita ambil screenshot atau render. Jenis lain dari presentasi produk dilipat. Dengan bantuan histori, saya kembali ke saat kita masih memiliki avatar wanita. Untuk metode presentasi ini, pertama-tama perlu memvisualisasikan produk pada avatar biasa. Dari proyek ini, saya mungkin hanya akan melipat celana, karena kami memiliki t-shirt dengan asimetris. Menurut saya, tidak disarankan untuk melipatnya. Jadi saya melepas t-shirt dengan di-delete. Avatar juga di-delete. Kita tidak akan membutuhkannya lagi. Kami akan bekerja hanya dalam 2 dan atau 1 jendela. Untuk melipat produk dengan cepat, kami memiliki alat khusus 3D untuk melipat produk. Fold 3D Garment atau All Pattern. Kami memilihnya, dan kami memiliki panel alat tambahan yang akan digunakan untuk melipat celana. Tombol pertama di sini adalah Rotate, X-axis, dan Flip X-axis. Kami menekannya dan produk kami terletak di pasir koordinat di lantai. Tombol berikutnya adalah Flip Horizontally. Dia akan mengubah produk kami menghadap ke bawah. Tapi untuk celana, cara ini tidak diperlukan. Jadi saya putar balik. Selanjutnya, tombol Optimize Rest Garment untuk mengoptimalkan resolusi produk. Jendela pengaturan akan muncul di mana tersedia perubahan untuk parameter particle distance dan atur nilainya. Dan sesuaikan untuk mendapatkan hasil terbaik. Nilai 10 yang dianjurkan. Dan pada bagian bawah, Add Thickness Collision diatur 2,5 mm. Tentu saja Anda dapat menetapkan nilai di sini sesuai kebijaksanaan Anda. Tetapi saya sarankan untuk mengikuti default di sini. Kami akan membahas pengaturan resolusi yang secara lebih rinci dalam pelajaran berikutnya tentang rendering. Tombol selanjutnya adalah Set Physical Property for Spreading. Tetapkan properti fisik untuk waktu tunda. Ini akan mengubah sifat fisik kain produk, sehingga merata di lantai saat kita menjalankan simulasi. Kain akan berperilaku seolah-olah kita menerapkannya di lantai. Lihat di bawah. Mari kita jalankan simulasinya. Dan mari kita lihat apa yang terjadi. Produk kami terletak rata di lantai. Dan sekarang kita harus meluruskannya dengan rapi, sehingga lebih mudah untuk dilipat nantinya. Seperti yang Anda lihat, kainnya cukup kaku dan elastis, yang tentu saja membantu dalam proses meletakkan produk di lantai dan meratakannya. Kami berhenti untuk simulasi dengan tombol Enter, lalu panel pengaturan muncul lagi. Sekarang kita perlu menekan tombol berikutnya dari Set Physical Property for Spreading ke pengaturan Set Physical Property for Folding. Pada saat yang sama, kain akan menjadi sebaliknya, sesuai sifat alaminya. Ketika kita menjalankan simulasi kita, melihat apa? Produk sekarang terletak semakin rata di lantai. Kita bisa memperbaiki semua yang Anda butuhkan di tempat-tempat di mana lipatan seharusnya lebih baik bagi mereka untuk tidak meninggalkan detail sehingga mereka rapi seperti itu. Anda perlu membuatnya lebih atau kurang datar. Kita akan menghentikan simulasi.
Kami masih memiliki dua alat yang akan membantu melipat produk kami secara langsung. Yang pertama, kami akan menggunakan fold. Ini akan membantu untuk mengumpulkan semua detail yang akan kita terapkan. Tindakan sebagai berikut. Gambar garis lipatan. Kami membuat satu klik di luar produk kami. Menggerakkan mouse. Jadi, untuk membuat garis di mana akan ada lipatan dan klik dua kali juga di luar produk. Kami telah membuat garis lipatan dan muncul lingkaran dengan dua panah. Pilih salah satu tanda panah dan tekuk produk ke arah yang diinginkan. Perlu tindakan hati-hati, dan kami melipatnya dengan akurat agar tidak berpotongan. Kami meninggalkan ruang kecil untuk menghindari tabrakan. Sekarang Anda perlu menjalankan simulasi, tetapi sebelum menjalankannya, saya sarankan beralih ke set physical property for spreading sehingga semuanya dapat disimulasikan tanpa masalah. Saya melakukan ini dan menjalankan simulasi. Karena kainnya elastis, semuanya disimulasikan dengan baik. Jika ada yang perlu diperbaiki, kami rapihkan dengan hati-hati. Saya menghentikan simulasi dan sekali lagi mengubahnya ke set physical property for folding untuk dilipat. Kemudian disimulasikan lagi. Kita bisa terus melipat kedua kaki dengan alat lipat. Karena itu berlaku untuk semua produk. Dan mungkin bagi pemula untuk melipat masih dengan bantuan. Instrumen lengkap di sini. Ini memungkinkan Anda untuk menambahkan hanya bagian yang dipilih. Semuanya adalah bagian dari produk yang dilalui garis. Pilih tool dan sekarang kita perlu memilih bagian yang akan kita lipat. Saya memilih bagian atas saja. Dan yang dijahit dengan itu, hanya dengan mengkliknya dengan tombol kiri mouse. Ketika semua detail dipilih, kita tekan Enter. Sekarang, seperti sebelumnya, gambar garis lipatan dengan satu klik. Atur garis dan klik dua kali. Gunakan garis panah untuk menekuk bagian yang dipilih. Terapkan sifat fisik untuk distribusi dan simulasi. Sekarang, saya akan membuat produk rata lagi, simulasi lagi. Hasilnya sudah ada. Sekarang saya akan melipat celana kedua. Ya, tampak sebelumnya produk belum menjadi presentasi yang baik. Saya akan menggunakan tool fold. Sekarang, setelah dilipat, hasil sudah baik. Kami dapat kembali ke properti asli dari kain kami. Untuk melakukan ini, matikan semua tombol untuk properti tambahan di toolbar di atas. Dan simulasikan kembali. Untuk keluar dari mode Fold 3D Garment, cukup pilih tool lain dari toolbar 3D. Kita dapat menyimpan item ini sebagai project atau sebagai garment untuk digunakan nanti dalam presentasi yang lebih kompleks.
Dan untuk mengkonsolidasikan, mari kita lipat teaser standar untuk belajar awal agar memahami bagaimana bekerja dengan produk-produk utama di sini. Kami membuat proyek baru. Tambahkan avatar default. Dan teaser dari folder garment. Pastikan untuk mensimulasikan produk untuk memvisualisasikannya. Delete avatarnya. Pilih tool Fold 3D Garment. Inilah prosedur utama kami sebelum mulai bekerja. Kami mengatur produk di pusat koordinat. Dan dalam hal ini, Anda harus membaliknya sehingga kemeja itu menghadap ke bawah. Selanjutnya, saya menetapkan properti yang diinginkan dan menambahkan. Kami melakukannya terlebih dahulu. Pengaturan, set physical property for spreading. Kami menggunakan sifat fisik untuk terurai. Mensimulasikan. Lebih lanjut, set physical property for folding. Mungkin putih di atas putih tidak terlalu terlihat. Jadi saya memberi warna kain t-shirt saya berwarna lebih gelap. Kami terus membuat garis lipatan. Dan saya melipat barang sekali lagi secara bergantian. Penggantian sifat fisik dan simulasi. Dan lipatan terakhir. Substitusi properti dan simulasi. Saya menghapus semua properti fisik teknis, dan jumlah lipatan sudah sesuai dengan sifat fisik asli kain. Sekarang putar produk menghadap ke atas dan simulasikan lagi. Semua sudah siap. Anda dapat menyimpan t-shirt ini sebagai garment, atau Anda bisa menambahkan celana yang sudah dilipat langsung ke proyek ini. Saya akan melakukannya. Atur produk dengan hati-hati satu sama lain, karena kita perlu menjalankan simulasi lain. Jika produk belum dibawa ke tampilan yang diinginkan, kita dapat melakukannya sekarang dengan menetapkan tekstur dan apapun yang kita butuhkan. Dan presentasi saya yang sedikit ceroboh sudah siap.